Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus ni'matul iman wa ni'matul islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka bertafaquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Semoga kita masuk dalam sabda Nabi SAW, tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Azza wa Jal, mereka bertadarrus Al-Quran, membaca Al-Quran, berkumpul dalam rangka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, tadarus, yakni mempelajari isi kandungan Al-Quran. Dan insya Allah kita termasuk bagian dari memahami isi kandungan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW lewat perkataan para ulama. Ya, apa kata Nabi SAW? Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun bagi mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi rahmat Allah Azza wa Jal. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan mengapakkan sayapnya terhadap mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut mereka dengan bangga di hadapan para malaikatnya. Semoga kita masuk dalam porsi bagian dari sabda Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Masih dengan membahas kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah, ya, agar menjadi hidup bahagia, karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau adalah guru besar dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan saya bawakan penjelasannya dari penjelasan Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Ayuhal ikhwah hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pembahasan kita kali ini ingin menyinggung tentang, disebutkan di sini judul besarnya, ya, memperkirakan kemungkinan terburuk yang akan menimpanya, kemudian menguatkan diri untuk siap menerimanya. Artinya bahwa
Ini akan kita singgung tentang bagaimana tatkala seorang terkena musibah. Karena dalam kehidupan dunia ini, orang kalau nggak senang ya sedih. Disebutkan kalau kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Al-Qaidul Arba', 4 kaidah dalam memahami tauhid dan syirik atau memahami kesyirikan, seorang itu hidup di dunia tidak lepas dari 3 poin. Ya, as'alullah azza wa jal an yaj'alaka mubarakan haitsu ma kunt. Aku berdoa kepada Allah agar engkau menjadi orang yang berkah dimanapun kau berada. Ini diantara doanya Syekh Muhammad bin Wahab yang dikatakan ekstremis, yang dikatakan suka mengkafir-kafirkan. Antum buka buku pertamanya, didoakan agar engkau menjadi orang yang berkah dimanapun berada. Kemudian kata beliau, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza asaba wa idza usiba bil musibati sabara wa idza adznaba astaghfar. Dan aku meminta kepada Allah Azza wa Jal agar apabila engkau diberi kenikmatan bersyukur, dan apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila berdosa segera bertobat. Ini kata para ulama, keadaan manusia dalam kehidupan dunia dalam 3 fase ini. Ia dalam kesenangan, atau dalam kesusahan, musibah, atau dalam keadaan dia berbuat dosa. Maka seorang mukmin berbeda dengan seorang manusia pada umumnya. Seorang mukmin kalau mendapatkan kenikmatan bersyukur. Telah kita bahas pada kitab ini. Dan seorang mukmin tatkala kena musibah, sesuatu yang tidak dia sukai, semua orang nggak suka musibah, mau nggak mau dia bersabar mengharap pahala Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang kita singgung juga dan pernah sebelumnya kita singgung. Wa idza aznaba istaghfara, dan apabila dia berdosa, berbuat dosa, sesoleh-solehnya orang, dia adalah manusia bukan malaikat. Ya pasti ada perbuatan dosa, baik itu disengaja maupun tidak. Maka seorang mukmin yang membedakan dia dengan yang lain tatkala berbuat dosa, istighfara, segera bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Kata Syekh, fa inna hadhihi thalath unwanus sa'adah. Karena 3 poin ini apabila ada pada diri seorang hamba, maka itu ciri dia berbahagia. Sama dengan kitab ini judulnya. Apa ciri orang bahagia? Apabila melewati 3 poin ini disinggung tadi, bersyukur atau bersabar atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwani fid din wal akhawat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Yang akan kita bahas di sini adalah menyinggung tentang bagaimana seorang hamba ini apabila terkena musibah, bagaimana seharusnya selain bersabar tentunya. Ya, selain bersabar, terkena musibah, yang namanya musibah adalah kata para ulama, ma takrahuhun nafsu. Apa-apa yang dibenci oleh jiwa itu musibah. Bahkan puasa itu ibadah, tapi isinya musibah. Makanya pahala orang yang berpuasa sama dengan pahala orang yang bersabar, Pak. Iya apa tidak? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang bersabar, pahalanya unlimited, tidak ada batasannya. Kenapa kata para ulama orang yang berpuasa itu mirip seperti orang terkena musibah? Karena dia nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, nggak boleh makan dan nggak boleh minum, nggak boleh mendatangi syahwatnya. Ini sesuatu yang dibenci oleh jiwa, yang dibenci oleh manusia secara umum. Nah, ditahan hanya beberapa saat, ini sebenarnya musibah. Makanya dia bersabar apa tidak dengan berpuasanya tersebut sampai waktu yang telah ditentukan. Makanya orang yang berpuasa dengan benar, ya, menahan lisannya, puasa lisannya, hatinya berpuasa, maaf kemaluannya juga ikut berpuasa, maka pahalanya mirip seperti orang yang kena musibah kemudian bersabar. Ya, Allah Azza wa Jalla yang mengatakan sendiri dalam hadis qudsi, illa saum kullu amali ibni adam lahu al-ashru bi amthaliha ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah.
Semua anak manusia amalannya itu diganjar 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Illa saum, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan membalasnya. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, dia meninggalkan makan, minum syahwatnya karena untukku. Sehingga Allah sendiri yang membalasnya. Bahkan sebagian ulama berpendapat dengan hadis ini, malaikat pencatat kebaikan pun tidak tahu pahala orang yang berpuasa. Gak tahu berapa ditulisnya. Itu urusannya Allah. Makanya Allah sendiri yang membalasnya. Luar biasa. Taib. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala ini, ayyuhal ikhwah, adalah kata beliau, di dalam pembahasan ini rahimahullah, Syekh rahimahullah menyebutkan satu sebab di antara sebab yang bisa menggugurkan atau melenyapkan kegundahan, kegelisahan, ya, kesedihan yang menimpa hati manusia, ya, yang selalu menggandrungi hati manusia, kesedihan. Ya, apa itu? Tatkala seorang terkena musibah, tatkala seorang terkena nakbah, musibah, wabil khusus musibah, itu datangnya tidak ada rencananya, Pak. Iya apa tidak? Antum sudah planning A, planning B, planning C, semuanya itu pasti ingin menghindar musibah. Tapi takdir Allah Azza wa Jalla berkata lain, antum harus terkena musibah. Nah, yang seperti ini bagaimana? Wa indama yusabu bil musibati la syakka anal musibata tuhdithu lahu hamman wa tuhdithu lahu qalaqan. Tidak diragukan lagi, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya musibah pasti akan meninggalkan kesedihan, bahkan meninggalkan ketakutan, kepanikan, ya, dan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Sehingga kata Syekh hafizahullah ta'ala, famatlubun minka ayyuhal akh, maka hal yang perlu antum lakukan, ya, ketika awal pertama terkena musibah adalah, ya, ila qal ma yadfa'u bihil hamma wal qalaq, yang bisa mengangkat kesedihan dan kepanikan, ya, karena kesedihan serta kepanikan itu tidak ada manfaatnya. Sekali lagi, kegundahan, kegelisahan, kesedihan yang nongkrong di hati seorang itu tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya sama sekali, bahkan jika dibiarkan berlarut-larut begitu saja akan menimbulkan madarat bagi seseorang. Sedih itu nggak ada yang enak, Pak. Ada nggak sedih yang enak? Yang namanya sedih pasti tidak senang. Iya apa tidak? Sedih sendiri lawan dari senang. Otomatis orang yang sedih nggak bakal suka. Justru kalau ditanya orang yang sedih, mau nggak sedihnya hilang? Mau bayar berapapun juga mau. Kenapa? Sedih bagian dari musibah. Bahkan bisa jadi sedih ibarat adalah hukuman baginya karena telah melakukan perbuatan dosa. Kata para ulama, di antara efek perbuatan dosa, seseorang digandrungi kesedihan yang selalu menggerogotinya atau membersamainya. Antum pernah nggak, Pak, ya, sedih tanpa ada sebab? Ya, tiba-tiba sedihnya nggak ada sebab, bukan karena A, B, C, D, tapi benar-benar sedih. Itu kata para ulama, sedih bisa jadi karena hukuman disebabkan perbuatan dosa yang ia lakukan dan tidak segera bertaubat. Maka efek hukuman dosa yang tidak disadari oleh sebagian besar manusia adalah digandrungi kesedihan. Biasanya tidurnya nyenyak, ini nggak kepikiran, pikirannya nyabang kemana-mana. Itu efek dari kesedihan, efek dari dosa. Walaupun tidak kita katakan semua kesedihan akibat dosa, tapi ada kesedihan disebabkan karena perbuatan dosa. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya, jadi kesedihan itu tidak ada faedahnya, Pak. Harus segera dikikis.
ya harus segera dikikis, jangan dibiarkan berlarut-larut begitu saja. Oleh karenanya maka kalau kita lihat di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berlindung dari kesedihan, iya apa tidak? Ya, antum sudah hafal belum doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal gham. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal huzni wal hazan. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan, dari gundah gulana, dari hal yang membuat risau. Ini Nabi SAW, manusia yang paling bahagia di muka bumi ini, beliau berlindung dari kesedihan dan gundah gulana. Ya, berlindung kepada Allah karena jika dibiarkan maka akan memberikan madarat. Maka dari sini kata para ulama bahwa kesedihan tidak memberikan manfaat sama sekali. Ya. Sehingga kata Syekh, kembali lagi ke pembahasan, apabila seorang hamba terkena musibah dan membuatnya sedih, membuatnya perih hatinya, maka pertama kali yang harus ia lakukan an yajliba ila qalbihi asbaban tadfa'u anhu hadzal ham wa tatrudu anhu hadzal gham. Maka dia berupaya sekuat tenaga mencari sebab-sebab yang mengusir kesedihannya dan kegelisahannya. Nah, kita sebutkan sebab-sebabnya. Ya. Jadi pertama kali yang wajib untuk kita lakukan tatkala seorang mendapatkan sesuatu yang tidak ia sukai, apapun itu, ya, maka dia harus mencari sebab-sebab yang bisa mengusir kesedihannya segera mungkin. Jangan nongkrong begitu saja di dalam hatinya, ya, dalam jantungnya, karena kasihan nanti jantungnya Pak selalu diliputi kesedihan, akhirnya timbul berbagai macam penyakit. Taib, ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, disebutkan di sini beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan, ya, sebagai contoh perkataan Syekh, idza hasala 'alal abdi minan nakabat an yas'a fi takhfifiha. Tatkala pertama kali seorang terkena musibah, ya, apa yang harus ia lakukan? Pertama, dia berusaha untuk menghibur dirinya supaya musibah yang datang kepadanya itu menjadi ringan. Dengan apa? Bi an yuqaddir aswa al-ihtimalat allati yantahi ilaiha al-amr. Dengan dia memperkirakan bahwasannya musibah yang mengenainya dia ini tidaklah begitu besar dibandingkan dengan musibah yang menimpa orang lain. Tatkala seorang terkena musibah, ya, maka pertama kali setelah dia istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berusaha mensabarkan diri, kemudian dia memperkirakan bahwasannya musibah yang datang ini tidak begitu besar, bahkan tidak sebesar seperti yang mengenai orang lain. Tujuannya apa? Untuk menghibur diri. Tujuannya untuk menghibur diri yang dengannya hati menjadi tenang. Kenapa Pak? Karena tatkala orang kena musibah rata-rata orang itu panik. Siapa tidak? Panik, takut, sedih yang berlebihan, ya, sedih yang berlebihan, kemudian sedih yang berlebihan sehingga terkadang dia lepas lepas kendali. Makanya antum lihat ada orang yang panik, ya, dia seakan-akan kayak orang gila Pak. Iya apa tidak? Ya, bingung. Padahal dia menurut kita yang normal tinggal ngelakuin ini A, B, C, tapi karena dia panik tidak bisa menguasai kendali dalam hatinya sehingga dia nggak bisa berbuat. Makanya kata Syekh hafizahullah taala, menukil perkataan Syekh Sa'di hafizahullah rahimahullah taala, pertama kali tatkala dia terkena musibah,
an yuqaddira aswal ihtimalat. Yakni memperkirakan bahwasannya musibah yang terkena ini bukan musibah yang besar menimpa dirinya. Masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Ya. Orang ketika naik mobil, mengendarai mobil, ternyata mobil yang ia tumpangi atau yang ia kendarai kecelakaan. Ya, musibah, terkena kecelakaan. Tentu otomatis seorang manusiawi pasti sedih, iya apa tidak? Sedih, bahkan ada gundah gulana, mobilnya rusak, ya, kemudian mungkin harus mengeluarkan uang banyak untuk memperbaiki apa yang tadi terjadi di kecelakaan. Akan tetapi kata Syekh, "Lau yuqaddir fi hadhihi al-ahalah aswal ihtimalat laqal." Tapi kalau sekiranya dia memperkirakan ada kemungkinan terburuk yang lebih besar menimpanya, pasti dia mengatakan apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Biasanya kalau kecelakaan seperti ini banyaknya orang itu meninggal, banyaknya orang gak selamat. Alhamdulillah Allah masih jaga saya. Naam, mobilnya rusak tapi sayanya selamat. Itu lihat, kebanyakan orang kena musibah seperti ini, kecelakaan seperti ini, ada yang patah tulang, ada yang sampai lumpuh, ada yang sampai parah, lukanya. Alhamdulillah Allah masih jaga. Nah, mobil rusak, insya Allah kalau ada uang lagi, ada rezeki lagi, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tapi yang penting saya dan keluarga selamat. Tuh lihat, ini cara menghibur. Sehingga tatkala antum merasakan keyakinan seperti ini, yuqaddir, memperkirakan ada musibah yang lebih besar menimpa, ternyata Allah jaga dengan demikian, langsung musibah yang tadinya besar menjadi kecil, dan malah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah cuma dikasihnya ini, dan berharap ini adalah tidak terjadi lagi. Nah, ini penting bagi kita ayuhal ikhwah, dan itu cara untuk meredam jiwa supaya tidak panik, ya, tidak galau, tidak parah. Antum tahu tuh, rata-rata orang yang tenggelam, ya, mobil khusus orangnya bisa berenang, ya. Sebagian terapi itu mengatakan kalau dia tenang dulu, ya, otomatis insya Allah tidak sampai tenggelam. Ini kita nggak berbicara takdir, kita berbicara teori. Tapi rata-rata orang tenggelam itu kenapa? Di antaranya karena dia panik terlebih dahulu, ya. Bahkan sampai ada cerita nggak terlalu dalam tapi dia tenggelam, ya, seperti itu. Karena apa? Karena dia tidak bisa untuk mengendalikan dirinya sehingga dia bisa lepas terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Maka penting untuk kita hadirkan perkara ini. Ya, ketika seseorang terkena musibah, ya, dia memprediksi ada hal-hal yang lebih besar yang bisa kemungkinan terjadi, tetapi itu tidak terjadi menimpa dia, sehingga kata Syekh, hasalat lahu ahwana min ghairiha, maka musibah yang mengenainya tersebut itu menjadi ringan, menjadi hal yang tidak berat. Wa dufi'a anhu minasyarri wal musab ma huwa a'dham min alladhi hasal, sehingga musibah yang mengenainya, keburukan yang mengenainya itu hanyalah kecil saja, tidak lebih besar. Sehingga dari situlah kesedihan mulai sedikit terobati. Kesedihan, kepanikan, ketakutan, kekhawatiran sedikit terobati, ya, sedikit terobati. Ini langkah pertama. Karena memang Pak, orang terkena musibah
itu berat sekali. Apa ini hujan? Bukan. Orang terkena musibah di awal pertama itu berat sekali. Kata Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu dinamakan sabar ketika di hantaman pertama, Pak. Kalau di hantaman pertama Anda sudah bisa menahan diri, mengendalikan diri, bahkan berusaha menghibur diri, maka itulah kesabaran. Pernah suatu ketika Nabi SAW melewati seorang wanita yang menangisi di kuburan anaknya. Ya, menangisi di kuburan anaknya. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, bersabar. Ya, intinya ngasih nasihat sabar. Apa kata wanita tersebut? Wanita itu nggak tahu itu adalah Nabi. Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Ya, engkau tidak merasakan apa yang engkau rasakan. Bahasa kitanya, ente mah enak ngomong kayak gitu karena tidak merasakan apa yang aku rasakan. Coba kalau ente rasakan, pasti akan pahit. Tapi Nabi tidak meladeninya. Nabi meninggalkan wanita tersebut. Kemudian disampaikan kepada wanita ini, tahu nggak siapa tadi yang menasihatimu? Dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kaget wanita ini, terperanjat, kemudian langsung menghampiri Nabi SAW, mendatangi rumahnya. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah bersabar. Ya Rasulullah, saya sudah bersabar. Apa kata Nabi? Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya yang namanya kesabaran itu ketika benturan pertama. Benturan pertama terkena musibah, itulah sabar. Kalau sudah beberapa hari, ya semua orang juga bisa seperti itu. Ya semua orang juga bisa. Dengan berlalunya hari, akan mewajarkan keadaan, itulah. Tapi sabar mungkin, tapi sabarnya tidak sama dengan sabar orang yang terkena di benturan pertama. Maka penting bagi kita, dan kita semua tidak mau kena musibah, Pak. Nggak ada orang yang ingin pun kena musibah, nggak ada. Dan bahkan kita kalau bisa berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari segala keburukan. Di antaranya doa minta keselamatan. Sudah baca belum, Pak? Doa zikir pagi dan petang. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hafadhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ini doa baca, Pak, karena isinya minta perlindungan kepada Allah, dijaga dari segala penjuru. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-afwa, ampunan, wal afiyah, keselamatan, yakni keselamatan dari segala keburukan yang menimpa, yang mengintai seorang hamba, fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Ini penting kan, Pak? Minta ampunan, minta keselamatan kepada Allah, dunia dan akhirat. Ampunannya apa? Ampunan dari dosa. Yang sekiranya antum mungkin akan dihukum karena dosa, tapi antum baca doa ini, ya Allah ampuni hamba, nggak jadi di azab, nggak jadi mendapatkan hukuman. Penting nggak? Penting sekali nih, Pak. Al-afiyah, keselamatan dari segala keburukan. Apapun itu, keburukan yang menimpa seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ini luar biasa. Kemudian sama Nabi, lihat ini doanya Nabi global, kemudian diperinci sama Nabi. Ini penting nih. Ya bagus. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku meminta kepadamu ampunan dan keselamatan fi dini, dalam agama. Karena seseorang yang paling mahal yang dimiliki oleh seseorang itu apa? Agamanya. Kalau agamanya hilang, wassalam. Tapi kalau dunia hilang, walaupun kita tidak menginginkan, ya tidak seperti agama. Ya, bahaya. Kalau mati, agama yang dibawa mati. Tapi kalau agamanya rusak nih, bahaya. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini, dalam agamaku, wa dunyaya, terhadap duniaku, wa ahli wa mali,
keluargaku dan hartaku. Tuh lihat, minta penjagaan, minta keselamatan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Allahumma hafadhni min baini yaday, ya Allah jagalah aku dari depan, wa min khalfi dari belakang, wa an yamini dari kanan, wa an yasari dari kiri, wa min fawqi dari atas. Tuh lihat, dari atas. Sekarang ada musibah yang mengenai sesuatu pesantren di Jawa Timur. Ya, semoga Allah memberikan kesabaran bagi mereka semua, dan semoga orang-orang yang tertimpa bangunan tersebut sampai meninggal dinyatakan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa min fawqi, minta perlindungan pada agar tidak jatuh, tidak terkena runtuhan dari atas. yakni seperti runtuhan bangunan atau runtuhan diakibatkan karena gempa bumi. Ya, wa a'udzu bi'azamatika an ugtala min tahti, dan aku berlindung dengan kebesaranmu ya Allah agar aku tidak terjungkal ke bawah. Kata para ulama, seperti tanah longsor, seperti gempa bumi yang memasukkan seorang ke dalam tanah, seperti yang pernah terjadi di mana itu? Yang likuifaksi ya, yang tanah bergerak, yang membuka terus orang-orang masuk, tutup kembali. Di daerah Naam di luar Jawa, saya nggak bisa nyebutin nama kotanya Pak, ya karena lagi live streaming. Jadi tuh lihat, ya kita berlindung kepada Allah. Karena apa? Musibah nggak ada yang tahu. Dan kita tidak menginginkan musibah. Tapi kita hidup di dunia yang mana dunia itu memang musibah bagi manusia. Darul musibah, darul bala. Ya buktinya Nabi Adam dihukum oleh Allah Azza wa Jalla yang dari surga diturunkan ke dunia, menunjukkan bahwasanya dunia darul bala, tempat bala. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau antum meminta supaya tidak terkena musibah sama sekali dan antum hidup dunia, itu sama aja mustahil. Kenapa? Karena memang dunia tempatnya musibah. Kalau mau nggak kena musibah, ya nanti di surga. Itu nggak ada kesedihan, nggak ada keletihan, tidak ada kesusahan, semuanya adalah isinya pure kesenangan. Tapi selagi Anda masih hidup di dunia, maka musibah itu bisa mengintai. Tapi tetap kita meminta kepada Allah keselamatan, al-afiyah fid dunya wal akhirah. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada Abbas, ya Abbas, Ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salillahal afiyah. Wahai Abbas, mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Karena tidak ada doa yang menandingi daripada doa ini, al-afiyah. Ya, al-afiyah, minta keselamatan kepada Allah agar dimudahkan, dijauhkan dari segala hal yang tidak baik. Ya, jangan sampai kita seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Nabi pernah mengunjungi orang, ya orangnya kurus kering Pak, apa nih, tulang sama kulit, lunglit ya sebagian orang mana, tulang sama kulit, kayak penyakit zaman sekarang seperti penyakit AIDS, waliyadzubillah. Akhirnya Nabi ini curiga. Ya ketika jenguk orang ini, ente pasti doanya macem-macem nih sama Allah nih, kata Nabi. Ente pasti bintanya yang macem-macem nih, sampai ente kayak gini. Ternyata orang itu jujur, iya ya Rasul. Apa doa ente kepada Allah? Apa doa engkau kepada Allah? Ya Allah, kata orang ini, sekiranya aku nanti di akhirat diazab, masuk neraka, maka segerakan saja di dunia. Ya, ngerikan nggak nih doanya? Ya Allah, sekiranya aku nanti menurut ilmumu aku ini masuk neraka, maka segerakan saja di dunia biar nanti ketemu engkau bersih. Maksudnya orang ini sebenarnya baik, tapi caranya fatal. Akhirnya diijabah sama Allah. Orang itu terkena penyakit aneh, ya penyakit yang mungkin kalau kita melihat ini nggak ada kesembuhannya ini, kecuali kematian. Akhirnya Nabi mengingkari perbuatan tersebut. Subhanallah,
Allahu Akbar, ma tutiqu dzalik. Engkau nggak bakal mampu merasakan azab Allah. Kenapa engkau tidak mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Kenapa engkau nggak berdoa, ya Allah, mintalah, aku meminta kepadamu kebaikan, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kemudian kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Artinya diampuni oleh Allah. Kenapa nggak minta ampunan kepada Allah? Kenapa malah minta seakan-akan menantang kepada Allah saja? Jangan ngomong kayak gitu. Akhirnya orang tersebut sebenarnya tersadarkan dengan nasihat Nabi SAW, kemudian dikasih doa sama Nabi SAW dan didoakan oleh Nabi SAW, fabara'a, kemudian orang itu sembuh seketika. Ya, ini diantara doa mustajabnya Nabi SAW. Inti dari permasalahan ini, ya, walaupun ya pasti ada musibah yang mengintai kita, tetap kita meminta kepada Allah keselamatan fid dunya wal akhirah. Ya, apapun itu berdoa kepada Allah, termasuk nama, Pak. Ya, nama juga Allahumma shayyiban nafi'a. Hujan, ya, hujan. Alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'a. Tapi kita azan terlebih dahulu.
Taib ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan bahasan kita. Nah, ya sebisa mungkin seorang itu ya berusaha lari dari musibah ya dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Namun apabila terkena musibah ya bersabar. Ya, bersabar kepada Allah Azza wa Jal dan meminta kesabaran itu ketika musibah saja. Adapun di awal pertama minta kesabaran, kata sebagian ulama, ini tidak diperbolehkan kalau tidak ada musibah. Ya, seperti seorang berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah kepada saya kesabaran. Ini dibenci oleh para ulama. Berarti apa? Dia sedang minta musibah. Iya apa tidak? Dia sedang minta musibah kepada Allah. Seakan-akan dia mengatakan begini, ya Allah, berilah saya musibah agar saya nanti bisa bersabar. Hati-hati Pak. Ya, jangan minta kesabaran kalau tidak ada musibah. Tapi kalau misalnya ya Allah, ya lihat perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan semoga engkau termasuk orang yang bersabar apabila terkena musibah. Tuh lihat digandengkan. Ya, kesabaran di sini kesabaran yang maknanya sempit, bukan makna yang luas. Kalau makna yang luas, kita memang dituntut untuk bersabar di atas ketaatan kepada Allah, bersabar untuk meninggalkan maksiat. Memang ini selalu diminta sama kita. Tapi yang dimaksud adalah bersabar tatkala terkena musibah. Maka seorang hamba tidak meminta kepada Allah kesabaran kecuali ketika menghadapi musibah. Ya, makanya nama bagian dari doa. Ya, kurang tepat kalau menamakan orang sobirin misalkan. Ya, sabar. Iya enggak? Seakan-akan yang maknanya apa? Ya diberi seru kena musibah terus nantinya. Akhirnya sabar terus. Walaupun kita tidak menghendaki demikian, tapi nama adalah sebuah identitas. Dan berapa kali dalam riwayat Nabi mengganti nama seseorang karena maknanya kurang tepat. Ya, maknanya adalah kurang tepat, diganti sama Nabi karena makna bisa jadi doa. Ya, bukannya melarang tapi lebih baiknya, lebih selamanya dirubah. Ya, sobirin, sabar, atau makna yang senada, tegar. Ya, atau yang senada itu khawatir bisa menjadi doa. Ya, tidak demikian. Taib ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Saya sempat kaget ya, ada nama orang namanya Ramses. Ya, Ramses tahu Ramses Pak? Siapa dia? Nama lain Fir'aun. Ya, nama lain Fir'aun itu Ramses. Nama seluruh raja Mesir kuno itu namanya Ramses. Nah, Fir'aun juga namanya Ramses. Akhirnya ini mahasiswa ya waktu dia kuliah, dan saya sudah minta izin, boleh nggak saya sebutkan nama antum ketika di bawah? Oh silahkan San, karena sudah ada dialog. Akhirnya antum kok namanya Ramses? Tahu nggak Ramses? Nggak tahu Ustaz, siapa? Ramses itu Fir'aun. Kaget dia. Masa nggak mungkin orang tua saya mendoakan saya supaya jadi Fir'aun? Nggak mungkin dia kaget. Karena setahu saya Ustadz, Ramses ini adalah harapan orang tua. Jadi Fir'aun bukan, itu kepanjangan. Ramses adalah kepanjangan dari ramai dan sukses. Ramai dan sukses, sehingga disingkat jadi Ramses. Ya, ini seperti ini insyaallah, innamal a'malu binniyat. Amal sesuai dengan niatnya. Doa insyaallah. Bukan maksudnya menjadi Fir'aun. Ya, tapi kalau sabar ini kan sudah makna yang paten. Iya apa tidak? Apa sabar yang kita pahami? Sabar adalah seorang bersikap tegar ketika menghadapi musibah. Ya ini sebenarnya harus dijauhi.
Ya, lebih enak ambil nama-nama yang baik sudah. Nama-nama sahabat, nama-nama para tabi'in. Dulu ketika kami kuliah, ya sebelum di Madinah di Libya itu dosennya agak sedikit marah karena nama mahasiswanya semuanya misalkan Joko Samudro. Ya, kan tulisannya Arab, dia bacanya susah. Akhirnya kata syekhnya gebrak meja, antum ini muslim apa tidak? Mana nama Umar, mana nama Abu Bakar, mana Uthman, Ali, Talha, Abdurrahman bin Auf, mana? Kok nggak ada? Namanya nama-nama, nggak tahu nih maknanya benar apa tidak. Ya, tuh lihat, ya, artinya nama itu adalah sebuah identitas. Ya bahkan nama itu terkadang identitas sebuah agama juga. Antum lihat nama-nama non-muslim, rata-rata dari namanya antum tahu, oh ini agamanya ini. Oh ini agamanya ini. Kenapa? Dilihat dari namanya. Tapi banyak dari kita, ya ini bisa jadi evaluasi nanti ke depannya. Jika antum punya anak, jangan nyari nama-nama yang enak, susah disebutkan tapi enak didengar. Akhirnya maknanya agak melenceng. Ya, lihat banyak nama para sahabat. Ya, nama sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga, dan itu bukannya doa. Antum menamakan diri anak antum Umar, bukankah itu adalah sebuah harapan? Mudah-mudahan walaupun tidak seperti Umar, ya ini mengikuti jejaknya Umar bin Khattab, Abu Bakar, Uthman, Ali, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Baik. Ikhwani fiddin azani Allah wa yakum, kita singkat saja sehingga ya tatkala seorang terkena musibah, seorang dituntut untuk takhfif, meringankan musibahnya tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara pertama mengendalikan jiwanya dengan mengatakan bahwasannya alhamdulillah ini musibah tidak sebesar yang seperti saya kira. Allah masih menjaga saya. Alhamdulillah, kebanyakan orang ketika kecelakaan seperti ini sampai innalillah, sampai rahimahullah, alhamdulillah saya masih hidup. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan, diberikan umur yang kedua kalinya, bahasanya seperti itu. Tujuannya apa? Untuk tidak terlalu sedih terkena musibah, walaupun nanti sedih, tapi tidak sesedih yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, ayuhal ikhwah, berusaha untuk berikhtiar mengangkat musibah yang ia derita, yang ia hadapi, ya, ikhtiar apapun, dengan pergi ke rumah sakit, dengan fokus untuk berobat. Karena tatkala jiwa ini memfokuskan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dibolehkan, maka lambat laun akan melenyapkan kesedihan. Dengan berobat, berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Berbeda dengan orang yang hanya termenung, banyak mengheningkan cipta, banyak menangisi, bahkan sampai ada, ya Allah sekiranya tadi saya gak keluar rumah, sekiranya tadi gak nyapa si fulan, pasti gak kayak gini. Terus sekiranya tadi saya gak tidur dulu, bisa jadi misalkan kena kecelakaannya, ngantuk misalkan. Kenapa? Udah tutup, itu sudah terjadi. Kalau antum buka lagi, akan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah antum semakin sedih, akan membuka peluang setan. Katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Apabila Allah berkehendak itu pasti terjadi. Tutup sudah. Sekarang antum fokusnya terhadap apa? Hal-hal yang bisa mengangkat musibah yang antum alami sekarang. Berobat, ya, ke dokter, ya, atau misalkan kakinya diurut, kalau misalkan dia ada cedera dan lain sebagainya, pemulihan, segala macam, apapun yang bisa menghibur dirinya. Tentunya dengan itu semua bisa dilakukan dengan tumakninah. Dengan tumakninah hati itu perlu ada di setiap keadaan. Tumakninah, menahan jiwa, ya, itu perlu ada dalam setiap keadaan, baik itu keadaan senang maupun keadaan tidak senang.
Karena kata para ulama, an-ni'amu la tadum, kenikmatan itu tidak bakal langgeng. Suatu saat bisa jadi berubah. Dan yang namanya keadaan tidak bakal selamanya antum keadaannya seperti itu saja. Pasti akan berubah. Yang muda bakal tua. Kalau sudah tua berbeda kekuatannya seperti ketika dia muda. Yang biasanya sholat berdiri, suatu saat dia sholatnya duduk. Yang duduk bisa jadi sholatnya berbaring. Yang biasanya rukunya bisa semenit, ini 10 detik saja sudah ngerasain encok. Ya, sudah ngasih kode ke imam supaya jangan. Iya, sampai ada imam pernah cerita dikasih kode dikasih pesan request sama makmum, dibisiki, afwan jangan panjang-panjang akhi, terikul aja. Apa? Entah itu kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jangan panjang-panjang. Ya, ana ada urusan. Ada yang seperti itu ada. Ya, jangan panjang-panjang ya. Subhanallah, sampai request demikian. Ini dalam keadaan sehat ini. Apalagi nanti kalau misalnya ada makmum yang berkebutuhan khusus atau sedang punya musibah, maka penting imam untuk memperhatikan keadaan mereka. Jangan sampai murojaah. Setiap kali 1 rakaat, 2 rakaat isinya murojaah, mereview Al-Quran. Kalau mereview Al-Quran nanti soal sendiri Pak. Ya, sampai-sampai ada satu masjid di blacklist. Ya, nggak jauh dari rumah. Kalau sampai kata orang, kalau ente mau safar jangan sholatnya di situ. Kalau ente mau ngejar pesawat atau punya urusan di luar, jangan sholatnya di situ. Nanti insya Allah terlambat semua. Kenapa? Qomatnya lama sekali. Udah gitu lama, imamnya bacaannya lama, tartil lagi. Sudah, makmum gundah gulana, gelisah. Ya, ini juga penting ya untuk melihat. Bukan berarti ya seperti contohnya sholat Jumat, hari Jumat pagi dianjurkan di sholat subuh itu Jumat pagi membaca apa? Surat As-Sajdah Pak, sama surat Al-Insan. Kalau dipraktekkan di masyarakat atau masjid sunnah yang isinya orang-orang pekerja kantoran, ya besok-besok nama imam itu langsung di blacklist. Kenapa? Ini yang membuat saya terlambat. Belum sarapannya, belum nganter orang sekolah, anak sekolah, belum lagi macetnya. Wah, yang dilaknat adalah imamnya yang pertama, kemudian DKM masjidnya yang kedua. Bahkan ada ini kejadian di Ramadan. Kalau tarawih itu sebagian orang milih-milih, dilihat ini masjid ini coba minta jadwal tarawihnya. Nanti masjid ini minta jadwal tarawihnya, minta. Nanti dibandingkan siapa nih? Sudah ada nama-nama orang yang di blacklist. Ya, si fulan ini dia bukan ngimami tapi lagi murojaah Al-Qur'an, di blacklist. Ya, nanti cari yang paling tercepat. Ya, cari yang paling tercepat, yang paling selesainya lebih bagus, itu yang rekomendasi dan disebarkan di grup-grup WhatsApp. Saya pernah disebarkan di grup-grup WhatsApp, saya ada di situ. Ya, tapi alhamdulillah saya bukan yang di blacklist. Ya, jangan si fulan ada ada Ustadz fulan. Ini kalau baca udah suaranya nggak enak, katanya. Bacaannya panjang, Allah. Saya dengar dia Allahu Akbar balik lagi, putar balik, cari masjid lain. Ya, kenapa? Karena orang nggak mau lama-lama, ya, karena banyak kebutuhan. Ini penting untuk disampaikan. Bukan berarti sunnah itu kita kemudian letterlek. Enggak, kalau sholat subuh ya sunnahnya seperti itu panjang. Tidak. Kita harus lihat kondisi makmumnya. Karena Nabi SAW mengatakan ya fa idza shalaita bin nas falyukhaffif. Kalau Anda salat menjadi imam, maka ringankan, jangan dipanjangkan. Kenapa? Karena di belakang kamu itu ada orang lemah. Di belakang kamu itu ada orang yang memiliki kebutuhan, ya, kebutuhan yang segera ditunaikan. Maka kalau memperpanjang itu akan menyulitkan mereka. Ya, lihat Mu'adz ibn Jabal sempat dimarahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam disebutkan Muadz ini salat maghrib atau salat isya baca Al-Baqarah, Pak. Al-Baqarah, bayangkan Al-Baqarah. Ini bukan ayat kursi. Sebagian orang kalau sudah ayat kursi atau alif lam mim, sebagian makmum sudah ngasih kode. Ini Al-Baqarah selesai. Akhirnya ada orang yang membatalkan diri, sama Muadz ditegur, ente ini munafik, saya laporkan ke Rasul. Maka kata orang, justru ente saya laporkan ke Rasul. Akhirnya dilaporkan ke Nabi SAW. Ternyata Nabi memarahi Muadz, mukanya merah Nabi alaihissalam. Afattanun anta ya Muadz, 3 kali. Apakah engkau akan membuat fitnah dalam agama ini di hadapan manusia? Jangan sampai orang lari dari agama. Apabila engkau ingin sholat menjadi imam, falyukhaffif, maka ringankan sholatnya, jangan diperpanjang. Ya, jangan diperpanjang, karena di belakangmu ada orang yang punya hajat, ada orang yang tua, apalagi banyak yang duduk, ada yang gak kuat, yang kan perlu untuk diperhatikan. Hatta salat subuh yang sunnahnya itu panjang, tetap harus perhatikan. Apa nih panjang? Sebagian masjid wadduha aja sudah panjang. Ya, sabihisma itu sudah berat bagi sebagian makmum. Jadi jangan letterlock kecuali harus melihat kondisi makmum seperti itu. Kecuali kalau makmumnya sepakat, Ustaz, nanti kalau Jumat pagi as-sajadah sama al-insan setuju, udah kesepakatan, ya silakan, bismillah. Ya, bismillah. Ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata orangnya random, orangnya majemuk, ada yang nggak bisa, ada yang bisa, ya maka kita harus pilih kasih dispensasi agar tidak menyulitkan orang lain. Jangan sampai orang nggak mau sholat berjamaah gara-gara apa? Kepanjangan imamnya. Taib ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum. Jadi itu ayuhal ikhwah, ya yang pertama adalah dengan tatkala antum terkena musibah, ya berusaha untuk tautinun nafs, mengendalikan diri dengan mengatakan, memperkirakan alhamdulillah musibah yang datang itu tidak sebesar yang saya perkirakan. Ya, ketika antum misalkan kecopetan, ya, yang kecopetan ini adalah dompet. Ketika dibuka dompetnya nggak ada, tapi HP-nya masih ada. Mana yang lebih mending, Pak? Dompet atau HP yang hilang? Iya, dua-duanya kita nggak mau. Ya, tapi kalau kecopetan, yang kecopetan dompet yang isinya KTP, ATM, uang paling berapa sih? Mungkin misalkan 500.000. Tapi kalau yang hilangnya HP, antum nggak bisa komunikasi. Antum nggak bisa, di situ ada data-data penting. Antum lagi umroh misalkan, kecopetannya di tanah suci misalkan, padahal antum jaraknya jauh dengan keluarga, masih mending mana, hilang HP atau hilang dompet? Naam, dua-duanya nggak bakal mau. Tapi kalau antum yang hilangnya dompet, kan insya Allah nanti diurus di Indonesia, bisa kembali lagi. Alhamdulillah paspor masih ada, bisa pulang. Kemudian komunikasi masih bisa terjaga, terjalin dengan keluarga, bisa segala macam, alhamdulillah beres. Jadi itu secara umum ya, ini alhamdulillah. Yang hilangnya bukan sesuatu yang besar. Baru kemudian itu mencari sebab-sebab yang lain yang dengannya seorang bisa mengangkat musibahnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ada yang mau bertanya langsung? Silahkan kalau ada. Izin bertanya, jika kita terkena musibah, menangis di saat sholat, apakah termasuk meratapi musibah yang menimpanya? Syukran, jazakallah khair. Menangis itu adalah hal manusiawi tatkala seorang terkena musibah, wabil khusus musibah kehilangan orang yang dicintai. Ya, kehilangan orang yang dicintai itu suatu manusiawi. Nabi alaihi salatu wassalam menangis ketika anaknya meninggal, Ibrahim. Ya, innal aina la tadba wa innal qalba la yahzan wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya mata ini menangis, hati ini bersedih, dan berpisah denganmu itu suatu yang menyedihkan.
Ya, ini perkataan Nabi SAW. Ya, menangis adalah hal yang manusiawi. Tapi kalau sampai berlarut-larut lama, ya sampai berhari-hari lebih dari itu, khawatir bisa meratapi mayit. Apalagi ketika di awal musibah meratapi mayit teriak, nampar-nampar pipi, ya merobek-robek baju, memukul-mukulkan muka ke tembok, teriak sampai satu gang kedengaran, histeris. Maka ini meratapi mayit, dan meratapi mayit bagian dari perkara jahiliyah yang ada di umat Nabi SAW. Ithnani bihimal kufru wa huma min amril jahiliyah, at-ta'nu fil ansab wan niyahatu 'alal mayyit. Ada dua hal yang mana ini adalah bagian dari kekufuran, yakni kufur asghar, kufur kecil, dan itu bagian dari perkara jahiliyah, adalah yang masih ada di umat ini. At-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Kemudian yang kedua adalah meratapi mayit. Meratapi mayit, berkesedihan yang memanjang, nggak mau makan, ya nggak mau beraktivitas, sedih ada batasannya. Bahkan kalau kita sayang kepada orang yang baru saja meninggal, maka tidak meratapi mayit. Fa innal mayyita yu'adzabu bima yunahu alaihi ahluhu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya mayit itu akan diazab disebabkan karena ratapan keluarganya terhadapnya. Ya, ratapan keluarganya terhadapnya itu bagian dari ya yang mendapatkan mayit dari azab kubur, karena ratapan dari keluarganya. Wallahu ta'ala alam. Jika memang menangis keluar dengan sendirinya ketika sholat, ya mudah-mudahan tidak mengapa. Tentunya Anda harus mensibukkan diri. Pernah kita bahas ketika seorang kena musibah, banyak mensibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, maka yang seperti itu bisa melupakan musibah. Tapi kalau antumnya banyak diamnya, banyak sendirinya, ya maka setan itu ikut berkontribusi untuk menambah kesedihan kepada antum. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, silakan Pak. Tanya tentang pahala puasa itu kan nilainya hanya Allah yang tahu ya Ustaz. Itu maksudnya puasa wajib atau puasa sunnah? Dua-duanya. Apakah pahala puasa yang Allah saja yang tahu itu puasa wajib atau puasa sunnah? Dua-duanya. Selagi itu puasa, maka itu masuk dalam kategori puasa yang pahalanya tidak terbatas. Dua-duanya, puasa wajib, puasa Ramadan, puasa nazar, puasa bayar hutang, puasa Senin Kemis, Syawal, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, dan puasa sunnah lainnya. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Kita cukupkan ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.